Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pada topik 2 PSE. Kelompok kami terdiri dari Anida Yasmin Khan, Dini Mona Monika, dan Rahmawati. Pada diskusi pertama, kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu tantangan guru untuk menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Tantangan yang pertama yaitu tantangan kesadaran diri. Guru harus mempunyai pemahaman mengenali emosi yang baik. Kemudian, guru juga harus melatih diri untuk meningkatkan kemampuan merespon dengan baik, serta guru harus dapat mengelola emosi mereka. Dengan kesadaran penuh atau mindfulness, sehingga dapat mengesampingkan emosi personal yang dimilikinya sehingga dapat bertingkah secara bijaksana. Guru harus senantiasa tersenyum dan menciptakan atmosfer yang aman serta nyaman ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian, kasus yang berkaitan dalam mengamati proses belajar mengajar yaitu guru mempunyai kontrol emosi yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan terciptanya iklim pembelajaran di kelas yang nyaman. Namun, apabila kontrol emosinya kurang baik, maka keadaan kelas akan menjadi kurang nyaman. Kemudian, guru yang mempunyai manajemen kelas yang kurang baik akan mengakibatkan proses belajar menjadi tidak kondusif, serta beberapa guru yang bersifat kurang tegas, tidak adanya peraturan yang jelas, maka peserta didik menjadi susah diatur dan memiliki sikap acuh. Kemudian, cara sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional yang pertama yaitu dengan kegiatan rutin seperti di luar kegiatan akademik seperti misalnya pagelaran budaya, ekstrakurikuler, serta workshop atau pelatihan mengenai KSE yang diikuti oleh guru. Kemudian adanya yang kedua yaitu terintegrasi pada mapel. Misalnya guru dapat melakukan diskusi dalam kegiatan kelompok seperti role player yang terintegrasi dalam materi pembelajaran yang disampaikan guru, atau misalnya pada pembelajaran bahasa Inggris bisa menggunakan metode debat yang mana dapat melatihkan fokus siswa dan juga mengontrol emosi. Kemudian adanya budaya sekolah, misalnya meneruskan dan membudayakan kegiatan yang mendukung pembelajaran seperti mencari solusi dari masalah dengan positif, bermusyawarah, membudayakan saling menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian diskusi 2 mengenai film Dead Poets Society. Hal yang dipelajari dari film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yang pertama dari film Dead Poets Society, guru perlu mengenali, memperhatikan, dan menghargai siswa. Siswa merupakan pribadi yang memerlukan perasaan bahwa mereka itu dihargai dan diperhatikan. Kemudian guru harus memiliki passion, seperti yang dicontohkan oleh Mr. Keating, yang mana ia memiliki passion yang tinggi dalam mengajar. Siswa akan terpengaruh untuk giat belajar dengan adanya, untuk giat bersemangat dengan adanya guru yang memiliki passion tersebut, dan guru menjadi diri sendiri. Di sini guru mengenali kekurangan dan kelebihannya sehingga dapat menciptakan ritme atau gaya belajar yang dapat menciptakan pengalaman belajar terbaik. Dengan guru menjadi diri sendiri berarti guru dapat memanfaatkan kelebihannya dan meminimalisir kekurangannya untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya dan karakteristik siswa. Kemudian hubungannya dengan PSE, Mr. Keating dalam film tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan namun juga kemampuan sosial emosional, yang mana yang kita tahu kemampuan sosial emosional ini merupakan kecerdasan lain dari bentuk kecerdasan pengetahuan. Jadi ini kecerdasan untuk dapat hidup sebagai manusia sosial, sebagai entitas pribadi yang secara emosional juga baik. Kemudian
Mr. Keating mengajarkan menghargai dan menciptakan sudut pandang dan ide-ide baru seperti itu. Jadi Mr. Keating dalam film ini mengenalkan siswanya adanya sudut-sudut pandang yang berbeda. Misalnya ketika mengajak siswanya untuk melihat dari atas meja, untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian di sini dalam film menyadarkan bahwa siswa memiliki tekanan dan masalah. Guru perlu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dari sekian banyak kehidupan yang berbeda-beda dari siswa, mereka memiliki tekanan mereka sendiri seperti tekanan lingkungan, tekanan orang tua, tekanan sekolah, sehingga disinilah peran guru harus menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian diskusi ketiga mengenai film Laskar Pelangi. Apa yang dipelajari pada film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan? Di sini, guru merupakan sosok yang dapat menginspirasi murid-muridnya sehingga memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir dan menggerakkan murid-muridnya untuk berusaha dan menjadi lebih baik. Guru harus memiliki kematangan sosial emosional, dapat memiliki empati yang tinggi sehingga dapat melihat keberagaman murid-muridnya dari sudut pandang yang berbeda-beda dan mampu menentukan langkah untuk membimbing murid-muridnya ke arah yang lebih baik. Guru adalah garda terdepan dalam perjuangan menghapus kebodohan dan buta aksara, serta sosok yang mampu membuka pikiran peserta didik terhadap dunia luar yang luas, agar mereka mampu untuk terus semangat belajar dan pantang menyerah, serta menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Hubungannya yaitu film Laskar Pelangi mengisahkan anak-anak di sekolah yang kecil hanya memiliki satu kelas, satu kepala sekolah, dan satu guru. Gurunya, yaitu Bu Halimah, menerapkan konsep pembelajaran sosial emosional dalam kelas. Guru mengajar dengan cara yang unik dengan mempertimbangkan kondisi emosional peserta didik sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat menyentuh peserta didik. Jika dihubungkan dengan konsep pembelajaran sosial emosional dalam 5 fase Castle, dapat dilihat bahwa Bu Halimah membangun kesadaran muridnya tentang pentingnya belajar dengan berkisah tentang dunia luar yang belum pernah didatangi oleh murid-muridnya. Bu Halimah juga membimbing muridnya untuk bersama-sama menjaga sekolah mereka dengan bergotong royong dan membersihkan sekolah. Jika ada peserta didik melanggar peraturan, mereka mendapatkan hukuman membersihkan toilet yang kotor, sehingga mereka juga memiliki tanggung jawab atas tindakan perilaku yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, Bu Halimah juga membekali muridnya dengan keterampilan sosial dengan menumbuhkan empati dan simpati terhadap rekan-rekannya dengan sikap saling peduli dan bekerja sama. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.